Boleh Pak, Bapak memang aturan gini Pak. Nih, pelan-pelan ya kita ikuti. Coba yang pertama ini, gara-gara peraturan PSBB ya. Oke, ini ada meme yang pertama. Sebelum kita putarkan videonya Habib yang ditendang tadi itu, yang nendang Satpol PP. Ya untung kan tidak ada saya, kan ada saya di situ kan. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak berharap teman, saya nggak berharap sama Allah ditempatkan di momentum dan situasi dan posisi yang ketemu seperti itu. Saya nggak berharap. Tapi kalau saya ada di situ, wallahu a'lam bishawab, ya, ngelempar bantuan. Kalau ada saya tak tangkap, tak lemparkan balik ke dasi nang mata nih. Bener, tak lempar ke mobilnya, tak masukkan ke sana. Kurang lebih begitu. Hidup itu lurus-lurus saja lah, nggak usah neko-neko lah ya. Ini meme yang pertama, pengamat hukum. Kesalahan Bamsud. Bamsud itu kayaknya ketua MPR lah ya. Lebih besar dibandingkan kesalahan Habib Bahar. Bamsud itu juga salah. Melanggar PSBB, cukup minta maaf. Habib Bahar katanya salah. Melanggar PSBB, dibuang ke Nusa Kambangan. Ditunggu ya, tidak lama kok, ditunggu. Akan menjadi Idul Fitri terburuk, terparah, terperih sepanjang peradaban. Nah, yang kedua nih, maaf Ketua MPR soal konser BPIP, pengamat nih, brengsek kalian bernyanyi di atas penderitaan orang lain. Itu juga melanggar itu, konser itu. Mau konser virtual kek, mau konser apa kek, itu juga melanggar. Terus kemudian ini apa nih? Tragedi tengah malam. Polisi jemput paksa Habib Bahar tengah malam. KPU mengumumkan kemenangan Jokowi tengah malam. PKI jemput paksa membunuh 7 jenderal tengah malam. Apakah ini sekedar kebetulan atau memang skenario mereka? Sampai di sini paham, waspada kebangkitan PKI. Sebentar ya, sebentar. Ada yang ini. Ah, ini. Jadi, oke, sebelum saya putar. Jadi hukum ini relatif. Karena sangat-sangat relatif dan rentan, janganlah berlaku seperti itu kalau hanya masalah kesalahan nggak pakai masker lah, atau mungkin kesalahan penumpang lah, apalah. Apalagi beliau seorang Habib, ya kan, seorang ulama, pengasuh pesantren, pakai jubah lagi, ya kan, kan bisa didiskusikan semua itu, apalagi ya nanti kita bahas. Nih, perhatikan, ini gimana ini, delok mata nih, melanggar deh ini PSBB ini. Ya memang keadilan kan sering kita omongkan. Kalau mau Indonesia ini aman, tentram, damai, tegakkan keadilan. Koruptor pedot dase, ya, koruptor culek matane, cungkil matane, gitu. Koruptor putus lidahnya, koruptor putuskan tangannya, koruptor gantung di Monas, ya kan, koruptor pajang wajahnya di seluruh kota, penista agama pancung kepalanya, semua tanpa peduli. Orang Islam melecehkan Kristen, pancung. Orang Kristen melecehkan Islam, pancung. Selesai masalah ini, ya kan. PSBB rata semua, pukul rata, adil. Nggak ada gejolak-gejolak di masyarakat seperti ini. Memang pedagang kecil sampai disemprot sama air kayak anjing gitu, nggak ada harganya. Tapi mall buka, kenapa? Karena bayar pajak, karena nyogok, karena Cina. Nih, bukan matamu.
Ribuan Cina yang datang semua ini. Gak kaget lihat pemandangan seperti ini, gak kaget hampir tiap hari. Tiap hari nih kayak gini nih. Oh, tiap hari. Mana PSBB-nya? Itu ada nggak pakai masker tuh, buka matamu tuh. Lu sopo sing rumong so buka, nggak pakai masker tuh di bandara. Datang terus. Lihat nih. Ora percaya ini. Lihat matamu tuh. Ini pertambangan Morowali Mandar ini. Oh, ini di KTP tiap hari tiap malam ini. Percaya rak wis ini. Nggak pakai masker, bandara dibuka, mall dibuka, pasar tradisional dioprak-oprak. Tiap hari ya ini. Oke, saya percepat. Ini lagi satunya, ini yang terbaru ini kayaknya ini. Gimana ini yang terbaru ini? Palembang. TKA asing dari asal Cina. Beginilah kondisi bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pahala, matamu pahala gini nih, ya. Marah gini nih pahala, nggak ada hubungannya sama puasa. Mau batal mau puasa itu lihat kemungkaran seperti ini nih. Dakwah itu menyesuaikan keadaan, menyesuaikan situasi. Kalau negaranya aman, hukum ditegakkan. Kalau saya mencak-mencak begini, dosa saya. Tapi kalau lihat ketimpangan-ketimpangan, pelecehan-pelecehan seperti ini, mau puasa kayak mau apa kayak, marah saya. Tidak terima saya. Hidup matiku sudah tak infakkan di jalan Allah. Silakan. Saya bukan ulama. Mudah-mudahan dagingku beracun. Mudah-mudahan dagingnya ulama-ulama itu beracun semua. Tinggal tunggu aja. Siapa tadi yang nendang tadi Satpol PP ya? Namanya Ahmadi ya. Kita tunggu. Mudah-mudahan nggak lama stroke. Lumpuh mati separuh Ahmadi itu. Ijabah ya Allah. Ijabah ya Allah. Ahmadi, kalau kamu lihat video ini Satpol PP aja wek matowek kono ku di. Ya untung dudu abahku di. Le abahku kamu gitu kan. Pedot dasmu di, mau 15 tahun mau 20 tahun pedot dasmu di. Towek kalau tuwek akan makan duit haram kamu dia gitu itu. Udah ya? Nih. Panjang videonya, saya percepat. Ya intinya Palembang lah, terus berdatangan. Terus nih, apa ini? Tanah Abang kayak gitu, Masya Allah. Oh ini kompilasi, perhatikan. Nih konser nih. Ini ada yang konser nih. Ada nggak pakai masker tuh. 1, 2. Ini suami istri. Siapa ini yang kemarin? Siapa ini? Profesor siapa ini yang Pancasila musuh agama, musuh terbesar Pancasila ini? Nggak pakai masker. Nih sebelahnya nggak pakai masker. Nih. Buka matamu nih. Oh, ini hancur nih. Lagi ini jegidek matamu. Sama kiai sama ustadz sok jagoan kamu ya. Ini ada jawara ini. Oh ini di mana ini? Oh, PSBB-nya tumpah ruah nih di mall rame. Di bandara, mall rame. Pelabuhan rame. Buatlah hukum ini elastis, fleksibel. Semua tergantung komunikasinya. Oke, apalagi nih? Pejabat langgar PSBB dimanja. Cina langgar PSBB dibiarkan. Mal dan bandara langgar PSBB tidak dilarang.
Giliran Habib Bahar Smith langgar PSBB langsung dibuang ke Nusa Kambangan. Dan Habib Umar Segaf yang sudah sepuh langgar PSBB hanya karena bawa anak dan istrinya di dalam mobil, dikerubuti petugas dan dipukul di jalan. Hal ini jangan dibiarkan. Ayo umat Islam cari orang ini yang mukul Habib Umar ini. Ya, cari sampai ketemu ya. Apa lagi? Sudah tidak ada lagi ya? Ini siapa ini? Kenapa dengan pelan-pelan? Dan tidak pusat tapi daerah pelan-pelan. Makanya Jokowi bilang ruwet yang bikin ruwet siapa? Kalau yang bikin ruwet. Jangan rakyat yang bikin ruwet. Kemarin tutup, sekarang buka. Kemarin tutup, sekarang buka. Hanya berani tegas di masjid. Oke, perhatikan. Haji Najamuddin Mustafa, anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, mengutip omongannya Jokowi, ruwet, yang bikin ruwet kamu. Jangan nyalahkan rakyat. Mulut pelin-pelan, buka tutup, boleh nggak boleh, nggak boleh. Tegasnya cuma sama masjid. Nah, yang ngomong anggota DPRD. Masjid tidak boleh, tegas sekali kalau di masjid kita. Padahal bersih masjid itu. Padahal masjid itu adalah tempat yang harus yang orangnya datang harus bersih. Apalagi sekarang mall yang begitu ini udah ribuan orang masuk berkeluyuran setiap hari di situ. Apakah pemerintah sudah bisa memastikan orang yang masuk itu adalah orang yang bersih? Nah ini makanya disinilah makanya saya katakan kepada Majelis Ulama Indonesia harus berbicara fakta. Nah sekarang ini bermacam-macam asumsi yang timbul. Ini pemerintah ini mencelakakan dirinya sendiri kan? Sudah, ya Akhirnya nanti nggak usah diputar. Oke, sekarang terakhir kita perhatikan. Ini apa ini? Jokowi bisa berbohong dalam satu tarikan nafas. Oh, video lama. Dulu saya lahir itu di bantaran sungai, di tempat yang kampung miskin di bantaran sungai. Dah video lama ini. Tapi nggak apa-apa diputer nih. Kemudian umur 4 tahun. 4 tahun. Saya melihat sendiri rumah saya digusur. Masih di waktu yang sama, belum 5 menit ngomong umur 4 tahun. Betul-betul keluarga kami menangis semuanya. Saya tanya kepada bapak saya saat itu. Saya bertanya kepada Dosa apa bangsaku ini ya Allah, sampai engkau azab seberat ini ya Allah. Bapak saya menyampaikan, iya betul, digusur karena mau dipakai untuk terminal oleh pemerintah. Itulah yang ada di benak saya, sehingga saya pindah saat itu kontrak di tempat yang lain dengan orang tua saya. Saya masih umur 10 tahun. Saya masih umur. Mau ngomong petang tahun, sekarang 10 tahun. Wes, ayo sekarang klimaksnya ini. Ayo kita saksikan ini, Habib ini. Perhatikan, ada 2 video. Habib menghampiri Satpol PP dan polisi yang sedang mengintegrasi supirnya. Disuruh putar balik ini ceritanya ini. Nah ini memang Satpol PP 1 ini memang jarak kurang ajar kan. Nah tadi nginterogasi supirnya. Tadi waktu Habibnya ngomong sama polisinya, rupanya dia mendekati anak istrinya rupanya. Tapi namanya yang nggak nyalahkan. Gini nih masih merasa bener, semuanya merasa bener. Ini aparat. Terus kalau aparat kenapa? Syuting dengan percaya dirinya disuruh viralkan. Dia pikir kalau sudah viral rakyat mau simpati gitu sama aparat. Semua tergantung komunikasi dari awal. Semua tergantung komunikasi dari awal. Kalau saya jadi aparatnya nggak akan ada video ini. Kalau saya jadi aparatnya nggak akan ada video ini. Nggak akan ada pelecehan ulama seperti ini.
Ini hanya komunikasi kecil, ini urusan seperti ini, hanya urusan akhlak. Toh bukan koruptor, ya kan? Oke, ini satunya ini. Dipukul. Ditendang. Coba. Boleh Pak, Bapak memang aturan begini Pak. Monggo silakan balik aja. Bukan kurang ajar Pak, maaf. Ya. Kan begini sudah. Monggo betul. Tolong ya. Hargai petugas Bapak. Udah, coba dari luar kota dikasih tahu betul-betul. Betul, Satpol PP. Oke, saudaraku, 2 menit 3 menit terakhir. Kalau saya jadi aparatnya, tidak akan ada video tadi itu. Semua tergantung komunikasi. Salah aturan apa? Kalau ngomong aturan ya mall, buktinya kamu biarkan. Ngomong aturan ya buktinya konser ya kamu biarkan, walaupun nggak pakai masker. Ngomong aturan ya buktinya bandara ya kamu biarkan. Ratusan Cina tiap hari masuk ke bandara dalam musim pandemi seperti tanpa masker ya kamu biarkan. Padahal itu betul-betul memicu emosi rakyat, kan begitu, kecemburuan rakyat, kesenjangan sosial rakyat, disparitas antara rakyat dengan penguasa, kan seperti itu. Aturan apa? Ya kan? Nah, jadi ini hanya masalah komunikasi. Ya, hargailah. Beliau Habib, beliau pengasuh pesantren, pakai jubah, bawa surban, pakai supir, bawa anak dan istrinya tuh bagaimana itu? Nggak harus seperti ini, komunikasi. Ditegur baik-baik. Kalau saya jadi aparatnya sama maklumi, cuma kesalahan seperti itu. Assalamualaikum Habib, Assalamualaikum Ustadz, Subhanallah Ustadz. Besok lagi kalau lewat sini, tidak boleh Ustadz ya, begini. Salam takdim ya Habib ya. Pakai maskernya Habib ya. Nggak akan ada video ini. Terus kalau begini, terus Anda yakin Anda akan dapat simpati dari rakyat? Enggak, pada dasarnya rakyat ini sudah muak lihat oknum-oknum polisi, oknum-oknum pejabat macam kalian, muak rakyat itu, ngerti sudah. Makanya kalian sampai dijuluki wereng coklat itu kan kayak oknum lah. Ya. Saya pernah seperti ini dan baik tergantung komunikasi. Demi Allah kemarin terakhir ya gitu. Hanya tadi sudah ceritain, hanya gara-gara masker lupa nggak saya pakai, disuruh putar balik. Ya turun saya temui baik-baik, saya minta maaf baik-baik. Kok boleh? Boleh, oh ya Gus, minta maaf Gus, afwan Gus. Hati-hati Gus ya, besok maskernya jangan sampai lupa dipakai. Ya Pak, siap. Selesai. Bukan koruptor, bukan Harun Masiku. Wis ya teman ya. Jadi ya seperti inilah kondisi bangsa ini ya. Pelecehan agama, penista agama. Ya, seperti itu. Kalau dibandingkan Adi Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi, ya kan, dibandingkan mereka semua, dibandingkan Habib Bahar, dibandingkan Habib Assegaf ini kan nggak ada apa-apanya, ya kan? Kalau ngomong betul-betul hakikat, kalau ngomong bener-bener untuk bangsa negara ini apa kontribusinya? Ya, beliau-beliau ini kan menyuarakan kebenaran yang nggak ada yang bayar, ya kan? Ipodo sampai aku yang bayar kan? Malah risiko ditanggung, apalah. Karena hanya mau hukum ini ditegakkan, udah gitu aja, titik kan gitu. Yang kenyang, yang makan duit siapa? Yang paling kenyang sekarang siapa? Yang banyak duitnya siapa? Dari hiruk pikuknya seperti ini. Ayo, ribuan tenaga kerja asing masuk, yang kenyang siapa? Luhut Binsar Panjaitan kan? Dan konco-konco dan rezim-rezimnya kan? Kalau mereka nggak makan, Habib Bahar nggak makan duitnya. Makanya saudaraku, 1 menit terakhir ya. Kemarin di Lampung sudah puting beliung. Saya nggak tahu besok atau malam ini di mana lagi. Besok di mana lagi.
Dan sejak 2 tahun terakhir ini sudah sering, bukan hanya saya, sudah banyak yang ngomong azab, 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 azab. Ya, ada yang tertawa termehek-mehek, ada yang tertawa terbahak-bahak, ya sudah nggak apa-apa. Yang mau saja, yang mau, waspada ya. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Apa kalian pikir nggak marah alam lihat Habib ditendang kayak tadi itu? Marah alam. Dilihat aja nanti. Akumulasinya bagaimana, eksekusinya bagaimana. Semakin parah ini. Baik saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau ada salah lebih. Ini hanya sumbang pikiran. Dan ya sudah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.